Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nur Fauzi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan diferensial atau turunan pada ekonomi. Oke. Yang pertama yaitu pengertian diferensial ya. Derivatif atau turunan dy per dx itu tidak dianggap sebagai suatu hasil bagi atau bentuk pecahan dengan dy sebagai pembilang dan dx sebagai menyebut, melainkan sebagai lambang yang menyertakan limit dari delta y per delta x, di mana delta x mendekati nilai 0 sebagai limit. Akan tapi untuk dapat memahami masalah-masalah tertentu, kadang-kadang bermanfaat juga untuk menafsirkan dx dan dy secara terpisah. Dalam hubungan ini, dx menyatakan diferensial x dan dy diferensial y. Oke, itu tentang pengertian diferensial. Jika f aksen x ini merupakan derivatif atau turunan dari fungsi fx untuk nilai x tertentu dan delta x merupakan kenaikan dalam x, maka diferensial dari fx terdefinisikan oleh persamaan dfx sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx kali delta x ya. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1 ya, dan dx sama dengan delta x. Jadi jika x merupakan variabel bebas, maka diferensial dx dari x sama dengan delta x atau perubahan x ya. Jika y sama dengan fx, maka dy sama dengan f aksen x dx atau turunan pertama dari x sama dengan dy per dx dikali dx. Oke ya, karena kan f aksen x itu sama dengan dy per dx. Oke, penerapan yang pertama untuk turunan yaitu pada elastisitas. Ini rumus umumnya ya. Jadi elastis dari suatu fungsi misal disimbolkan dengan y sama dengan fx berkenaan dengan x dapat didefinisikan sebagai berikut. Eta sama dengan ey per ei sama dengan limit delta y per delta x per x dengan delta x mendekati 0 sama dengan dy per dx dikali x per y. Ini secara umum elastis ya, rumus umumnya. Berikut pada elastis permintaan ya. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Qd sama dengan Fp, maka elastis permintaannya eta d sama dengan persentase delta Qd per persentase delta P sama dengan Qd per Ep sama dengan limit dari delta Qd per Qd per delta P per P dengan delta P mendekati 0 sama dengan dQd per dP kali P per Qd. Oke, di mana dQd per dP tak lain adalah Q aksen D atau F aksen P. Jadi turunan pertama ya, turunan dari ini ya, dari Fp ya atau Qd ya ini. Oke. Contoh kasus ya, misal fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Qd sama dengan 25 dikurangi 3p kuadrat
Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5 ya. Pertama, QD sama dengan 25 dikurangi 3 kali P kuadrat. Diturunkan Q aksen D atau sama dengan D QD per DP sama dengan negatif 6P. Ini dari kalau 25 diturunkan udah berarti tidak ada ya, karena ini konstanta. Nah, kalau ini 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6 P pangkat 1, karena tadinya berarti P pangkat 2 dikurangi 1. Kalau P pangkat 1, satunya tidak usah ditulis ya. Berikutnya eta D itu sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Nah, udah didapat turunan dari QD yaitu negatif 6P dikali P per QD. QD-nya ini ya 25 dikurangi 3 kali P pangkat 2. Nah, ini sama dengan P-nya diganti 5, negatif 6 kali 5 dikali 5 ya, P-nya diganti 5 per 25 dikurangi 75. 75 dari P pangkat 2, 5 pangkat 2 25. 25 kali 3 75 ya. Sama dengan 3, sehingga elastik ya. Jadi eta D sama dengan 3. Berarti ya, apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Jadi ada 3 bentuk ya, ada 3 bentuk dari nilai eta ya. Jadi ketika nilai eta itu lebih besar dari 1 ya, itu elastik ya. Kalau nilai etanya sama dengan 1, itu elastik uniter ya. Dan kalau nilai etanya kurang dari 1 ya, jadi inelastik. Jadi kalau tanda bagaimana? Jadi kalau tanda tidak pengaruh karena di harga mutlakan ya. Misal di sini negatif 3 tetap elastik. 1 dengan negatif 1 sama berarti elastik uniter ya. Kalau misal yang kurang dari 1, misal negatif 1/3 atau 1/3, berarti itu inelastik. Oke. Berikut pada elastisitas penawaran. Hampir sama ya. Jika fungsi penawaran ya dinyatakan dengan QS, kalau tadi permintaan QD sama dengan F, maka elastis penawarannya sebagai berikut ya. Ini ada hanya diganti tadi D jadi S ya. Oke, pada dasarnya sama rumusnya ya. Oke, kita langsung ke kasus, contoh kasus. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan negatif 200 ditambah 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Oke, pertama QS ditulis dulu sama dengan negatif 200 ditambah P kuadrat, diturunkan menjadi 14P ya. 2 kali 7 14 P pangkat 1. Oke. Berikutnya eta S itu sama dengan DQS per DP dikali P per QS sama dengan 14P
bukan negatif ya, ini sama dengan ya 14P dikali P per negatif 200 ditambah 7P pangkat 2. Oke. Pada P sama dengan 10 kita masukkan berarti 140 ya. Jadi karena 14 kali 10 P sama kali ini di sini 10 per negatif 200 ditambah 700 ya, ini 700 dari P pangkat 2 kan 10 kali 10 ya, 10 kali 10 sama dengan 10 kali 10 kan 100 ya, 10 kali 10 100 berarti kan dikalikan 7 jadi 700, sehingga eta S ketika P sama dengan 10 itu sama dengan 2,8. Pada P sama dengan 15, NS sama dengan 210. Jadi dari P-nya kan berapa tadi? P-nya 15 dikali 14 ya, 14 kali 15 itu 210. Ini diganti 15. Nah ini maaf, ini salah tulis, bukan 700 ya. Di sini 1575 ya. Jadi 15 pangkat 2 225 dikali 7 itu 1575. Sehingga ketika P sama dengan 15, eta S-nya sama dengan 2,3. Arti dari angka ini ya, ketika eta S 2,8 berarti bahwa apabila dari kedudukan harga sama dengan 10, P sama dengan 10, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau berkurang sebanyak 2,8%. Dan ketika eta S sama dengan 2,3, dari kedudukan P sama dengan 15, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau berkurang sebanyak 2,3%. Oke, selanjutnya pada elastisitas produksi ya. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya sebagai berikut ya. Eta P sama dengan persentase perubahan P per persentase perubahan X sama dengan EP per EX sama dengan limit delta P per P per delta X per X dengan delta X mendekati 0 itu sama dengan dP per dx kali X per P. Oke, ini berarti turunan ya dari X, dP per itu turunan dari X atau P aksen atau F aksen X. Oke, contoh kasus ya. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6 X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Oke, pertama P sama dengan 6 X kuadrat dikurangi X pangkat 3. P aksen ya, turunan pertama sama dengan dP per dx. Berarti ini 12x dari 2 kali 6, 12 x pangkat 1 ya, karena x pangkat 2 dikurangi 1 jadi x pangkat 1. Ini 3 kali X, 3 ke depan kali 1 ya, negatif 3. Terus X pangkat 2 dari 3 kurangi 1 jadi 2. Oke. Berikutnya eta P itu sama dengan dP per dx kali X per P, sama dengan dP per dx-nya 12x sama dikurangi 3x pangkat 2 dikali X per P. P-nya ini 6x pangkat 2 dikurangi X pangkat 3. Tinggal masukkan ya. Pada X sama dengan 3 disubstitusikan ke persamaan ini ya. Eta P ya sama dengan 36 dikurangi 27. Ini masukkan ke sini. 12 kali 3 36
X pangkat 2 itu 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 27 ya, dikali ini setelah disederhanakan ya, jadi 3 kali 54 dikurangi 27, jadi ini dimasukkan dulu 3 ya per 6x ya, jadi sini ya, sehingga hasilnya langsung seperti ini disederhanakan, hasilnya sama dengan 1 ya setelah disubstitusikan. Oke, ketika X sama dengan 7 hasil etapenya sama dengan 9. Nah artinya ketika etape sama dengan 1, artinya dari kedudukan X sama dengan 3, maka jika jumlah input dinaikkan atau diturunkan sebesar 1%, maka jumlah output akan bertambah atau berkurang sebanyak 1% ya. Dan ketika P sama dengan 9, artinya dari kedudukan X sama dengan 7, maka jika jumlah input dinaikkan atau diturunkan sebanyak 1%, maka jumlah output akan bertambah atau berkurang sebanyak 9%. Oke. Baik, berikutnya penerapan turunan pada biaya marginal ya. Biaya marginal atau marginal cost MC ya adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan C sama dengan FQ, di mana C adalah melambangkan biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya MC sama dengan C aksen atau turunan pertama dari C sama dengan DC per DQ. Berikut contoh kasus untuk biaya marginal. Pertama biaya total ya, C sama dengan FQ yang biasanya kubik ya atau pangkat 3 ya, sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4. Biaya marginal MC sama dengan turunan pertama ya dari C itu jadi 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q plus 4. MC diturunkan pertama atau turunan kedua dari C sama dengan 6Q dikurangi 6. MC minimum itu jika MC aksen sama dengan 0 atau turunan pertama dari MC sama dengan 0. Sehingga 6Q dikurangi 6 sama dengan 0. 6Q sama dengan 6Q, 6 bagi 6, 1. Oke. Didapat jadi MC minimum ketika Q sama dengan 1 ya, karena kan biaya total itu kan biaya seminimal mungkin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Oke. Pada Q sama dengan 1 ya, marginal cost-nya sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 di sini pakai rumus ini ya, dikurangi 6 kali 1 ditambah 4 itu sama dengan 1. Jadi MC-nya sama dengan 1. C atau biaya totalnya itu berarti pakai rumus yang pertama 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 4 itu 6. Jadi ketika Q 1, Q-nya 1, biaya totalnya 6. Oke. Berikutnya pada penerimaan marginal atau marginal revenue MR ya, adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya
MR sama dengan turunan pertama dari R sama dengan DR per deki. Berikut contoh kasus. Andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 dikurangi 2Q. Ya, kalau penerimaan total itu R itu sama dengan P kali Q, ya, P kali Q sama dengan FQ sama dengan ketika P udah dikalikan Q itu sama dengan 16Q dikurangi 2Q kuadrat. Penerimaan marginalnya jadi turunan pertama dari R aksen sama dengan 16 dikurangi 4Q. Oke. Pada MR sama dengan 0 ya, didapat Q sama dengan 4 karena 16 dikurangi 4, Q sama dengan 0. Negatif 4Q sama dengan negatif 16. Q sama dengan negatif 16 bagi negatif 4 sama dengan 4. P-nya ya, P-nya ini sama dengan atau harga 16 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8. Penerimaan totalnya itu 16 dikali 4 dikurangi 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 32. Oke. Berikut yaitu utilitas marginal ya. Utilitas itu adalah daya guna ya atau tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu dari mengkonsumsi suatu barang ya, atau dengan kata lain bisa juga dikatakan melakukan suatu aktivitas ya. Oke. Utilitas marginal atau marginal utility MU adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U adalah utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya MU sama dengan U aksen, turunan pertama dari U, sama dengan DU per DQ. Oke, kita ke contoh kasus. U sama dengan FQ sama dengan 90Q dikurangi 5Q kuadrat. MU atau MU sama dengan U aksen ya sama dengan 90 dikurangi 10Q. U maksimum itu pada MU sama dengan 0 sehingga 90 dikurangi 10Q sama dengan 0. Ya. Ini kurang Q ya, di sini kurang Q. Oke. Jadi Q sama dengan negatif 90 per negatif 10. Q sama dengan 9. Oke. U maksimumnya sama dengan 90 kali 9. Berarti masuk ke sini ya. Persamaan awal ini. 90 kali 9 dikurangi 5 kali 9 pangkat 2. 810 dikurangi 405 sama dengan 405. Oke. Berikutnya yaitu produk marginal produk ya atau MP adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana P jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya MP sama dengan P aksen sama dengan DP per DI. Oke, contoh kasus sel produksi total ya di persamaan berikut. P sama dengan Fx sama dengan 9X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3. Produk marginal MP sama dengan P aksen sama dengan 18X dikurangi 3X pangkat 2. P maksimum itu pada P aksen atau turunan pertama dari P sama dengan 0.
Ya, ini 18x dikurangi 3x pangkat 2 sama dengan 0. Ya, kita bisa tulis 3x kali 6 dikurangi x sama dengan 0. Karena 3x kali 6, 18x, 3x kali x, 3x kuadrat. Oke. Jadi 3x sama dengan 0 atau 6 kurangi x sama dengan 0. Sehingga didapat x sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Oke, kita akan cari yang maksimum, yaitu pada x sama dengan 6 ya. P, jadi P. Ketika X sama dengan 6, P sama dengan 9 kali 6 kuadrat dikurangi 6 pangkat 3. Sehingga 324 dikurangi 216 sama dengan 108. P berada di titik belok ya, pada MP maksimum, dan MP maksimum ya. P berada pada titik belok dan MP maksimum pada turunan kedua dari P atau turunan pertama MP sama dengan 0. Oke, berarti turunan keduanya 18 dikurangi 6x sama dengan 0. Negatif 6x sama dengan negatif 18x sama dengan 3. Jadi berada pada x sama dengan 3. MP maksimum pada x sama dengan 3. Oke. Berikutnya yaitu analisis keuntungan maksimum ya. Analisis keuntungan maksimum. Fungsi keuntungan itu dilakukan dengan pi ya, sama dengan R dikurangi C ya, dengan R-nya itu RQ dan C-nya itu CQ ya, itu sama dengan FQ-nya. Oke. Pi optimum itu jika Pi aksen sama dengan 0 ya, atau F aksen Q sama dengan dP per dQ sama dengan 0. Karena Pi sama dengan R dikurangi C ya, maka Pi aksen sama dengan R aksen dikurangi C aksen sama dengan MR dikurangi MC. Berarti pada Pi optimum Pi aksen sama dengan 0 atau MR dikurangi MC sama dengan 0. MR sama dengan MC ini pada Pi, ketika pada Pi optimum ya, MR sama dengan MC. Oke. Untuk mengetahui apakah Pi aksen sama dengan mencerminkan keuntungan maksimum atau kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua atau turunan kedua dari fungsi Pi. Ya, tadi Pi udah saya sebutkan, Pi itu sama dengan R kurangi C sama dengan Pi. Tadi juga Pi optimum jika Pi aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Ini ada tambahan, jika Pi turunan kedua ya dari Pi kurang dari 0, sehingga Pi maksimum atau sama dengan keuntungan maksimum, atau MR turunan pertama kurang dari MC turunan pertama. Jika Pi turunan kedua dari Pi lebih besar dari 0, dari Pi minimum atau kerugian maksimum ya, atau MR aksen lebih besar dari MC aksen. Oke, kita lanjut ke contoh kasus. Andaikan R sama dengan RQ ya, sama dengan negatif 2Q kuadrat ditambah 1000Q. C sama dengan CQ sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Maka Pi-nya R dikurangi C ya, negatif Q pangkat 3 ya, karena kan di R nggak ada ya yang pangkat 3, jadi 0 dikurangi atau kan tidak ada, berarti negatif Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 itu dari negatif 2Q kuadrat dikurangi negatif 59 Q 2 pangkat 2, jadi positif 57 Q pangkat 2. Selanjutnya ini dari 1000 dikurangi 1315 menjadi negatif 315 Q, negatif 2000. Oke. Agar keuntungan maksimum, syarat pertama Pi turunan pertama Pi sama dengan 0 ya. Oke, kita masukkan dengan
rumus ABC boleh, oke. Didapat Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Oke. Syarat berikutnya yaitu turunan kedua ya, diturunkan kedua. Oke. Apakah nanti turunan keduanya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Oke, kita masukkan turunan kedua dari pi itu berarti negatif 6Q plus 114. Tadi Q-nya udah didapat ya, 3 dan 35. Yang pertama kita Q3 dulu dimasukkan ke pi. Turunan kedua dari pi sama dengan negatif 6 kali 3 ditambah 114 sama dengan 96. Lebih besar dari 0. Oke. Jika Q sama dengan 35, turunan kedua dari pi sama dengan negatif 6 kali 35 ditambah 114 sama dengan negatif 96 atau kurang dari 0. Maka yang keuntungan maksimum yaitu ketika pi kurang turunan kedua dari pi kurang dari 0, yaitu untuk Q sama dengan 35. Oke. Maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum itu Q sama dengan 35. Adapun besarnya keuntungan maksimum pi sama dengan dimasukkan ke ini ya, rumus ini. Negatif 35 pangkat 3 ditambah 57 kali 30 pangkat 2 dikurangi 315 kali 35 dikurangi 2000 didapat pi sama dengan 13.925 ya, 13.925. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan ya, referensi yang saya ambil dari Dumairi ya, referensinya dari Dumairi tahun 2017 ini ya, matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.